Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Sebagian kenikmatan itu adalah kenikmatan berupa kesempatan bertemu pada bulan Ramadan. Insyaallah hari ini kita masuk ke hari yang 13 atau 14. Semoga amal-amal yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan diterima Allah dengan penerimaan yang baik. Amin. Melanjutkan pada materi kemarin tentang salat tarawih, kemarin kita sampaikan tentang sejarah salat tarawih dan sebagainya. Sekarang sampai pada rakaat salat tarawih. Ya, kalau kita kenal salat wajib subuh 2 rakaat. Ya, zuhur berapa? 4 rakaat, asar 4, maghrib 3 dan isya 4 rakaat. Nah sekarang salat tarawih itu kira berapa rakaat? Maka ada beberapa hadis yang menjelaskan. Yang pertama, Nabi bersabda bahwa sholatul lail itu makna-makna. Ya, sholat malam itu 2 rakaat sampai kapan? Ya sampai kemampuan kamu. Ya, mau 20, 24, 30, 40 ya. Faedah qasa subha fasalawati, dan maka jika kamu akan masuk subuh kemudian kamu sholat 1 rakaat, fa'autar laku kemasolah, itu sebagai witir dari apa yang kamu sholat. Sholatnya itu 22 boleh 4 ya, 22 ya, karena kamunya jam berapa Bu? Tengah 5 sudah adzan ya. Bangunnya jam 4 harus bersahur dan sebagainya, sehingga waktunya mepet. Ketika sholat 2 rakaat dan 1 tak boleh. Tapi pas waktu malam bangunnya jam 1 boleh. Nah, jam 1 udah bangun kelap-kelip buat mencatat turun konewet kek sore pun urung gitu. Sholatnya 2 rakaat salam sampai 30 rakaat boleh. Pernah tidak? Dicoba kapan-kapan ya. Kalau mau rakaat kemudian witir boleh ya. 8 rakaat witir ya boleh ya, 4 ya boleh. Ini bukan itu. Sholatnya itu 22 sampai kita mampu, atau kalau menjadi awasama sesuatu kita kemudian witir. Wa innahu kana itu, dan Nabi bersabda is'alu akhir sholatikum witron. Jadikanlah akhir dari sholat adalah sholat yang witir. Maka kemudian nanti ada beberapa pendapat. Pak tanya Pak, gimana? Kalau habis subuh kita sudah habis isya, kita sudah sholat tarawih kepada
dengan imam di masjid 11 rakaat. Nanti kalau malam mau nambah lagi bagaimana? Ada yang berpendapat itu dibatalkan witirnya dulu, jadi 1 rakaat dulu, terus jadi 16, kemudian kita sholat 2 sampai kemudian diakhiri dengan witir. Jadi nanti witir itu harusnya diletakkan yang di akhir, ya. Jadi kita ada sholat ganjil dan nanti kata isalu akhir sholatikum witron. Jadikanlah sholat witir adalah sholat yang akhir sebagai penutup sholat, ya. Nanti juga dijelaskan kalau sholat malam itu witirnya pada sholat malam. Kalau sholat siang, sholat witirnya adalah sholat maghrib. Nanti ada maghrib itu witirnya siang, ya, karena order adalah berapa? 3. Jadi nanti nggak usah dimasalahkan, ya, mau 8 rakaat, 20 rakaat, ya. Kalau kita sholat di rumah mepet, kalau yang 2 rakaat, 4 rakaat ya boleh, ya. Kemudian di hadis yang lainnya, ketika Aisyah ditanya tentang sholat malam, ya, maka Aisyah berkata bahwa Nabi itu kalau dalam Ramadan dan Ramadan usolli arba'an, Nabi sholat 4 rakaat, bukan tetapi 4 rakaat. Tetapi atas aluan muslihina, kamu jangan tanya tentang bagian panjangnya. Artinya Nabi itu sholatnya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat panjang, ya. Bukan seperti mungkin sebagian dari kita sholat terus cenderung sedikit kemudian cendek, ya. Ini sholatnya adalah bagus dan panjang. Summa sholli arba'an, kemudian yang kedua setelah 4 rakaat salam, terus dilanjut dengan 4 rakaat lagi, juga panjang, juga dengan apa? Summa sholli lagi, kemudian sholat 3 rakaat. Jadi 4-4-3 juga boleh. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa rakaat sholat malam itu 4-4-3 oleh Aisyah itu yang Nabi. Jadi boleh 2-2-2-2-2, boleh 4-4-3. Silakan nanti dipilih. Dulu ketika saya masih hati-hati dulu itu menjadi kita termasuk kepada itu soalnya 4-4-3. Sekarang banyak yang 2-2-2-2-3, itu enggak masalah. Jadi itu boleh saja. Jadi untuk menjelaskan bahwa sholat malam itu memang rakaatnya berbeda-beda, ya. Terus kemudian pahala orang yang sholat tarawih, ya. Dan sebagainya dikatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia berdiri di mana sholat Ramadan, di mana tarawih, yang didasari pada imanan wa ihtisaban, dia dilandasi dengan percaya dan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan dihapus baginya dosa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ya, selain Bapak itu yang perlu kita adalah imanan wa ihtisaban. Orang yang bersolat dia dengan iman dan dia akan berusaha untuk sebaik-baiknya. Contoh saja, kita umumnya bekerja, ada suatu perusahaan, ada orang bekerja, terus juragannya berkata, nanti kalau yang kerjaannya baik gajinya 1 juta, yang setengah baik 500.000, yang tidak baik 100.000. Ya. Kira-kira kita akan yang kerja itu kerja yang berapa yang tidak baik itu, yang baik kan begitu. Kalau kita cermati sholat ada bagi makmum, dimanapun saya sering mendapati di sini di kantor sholat juga begitu. Kalau Tuhan sudah Allahu Akbar rakaat yang keempat atau kelima, makmumnya ditengkleh, yang juga masih sih ngenteni amin sih. Kemudian imam sudah beramal baca Fatihah, wairil maghdubi, kemudian baru berdiri kemudian umum akbar, ya. Kemudian mudah-mudahan Allah amin, ya. Nah itu maka kita
yang namanya ibadah yang dinilai iman itu biasanya diakan dengan sebaik karena percaya. Ya, makanya termasuk saya dalam melaksanakan sholat atau puasa itu harus dilandasi dengan iman dan ihtisab. Ya, berharap pahalanya adalah dari Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Quran dalam hadis qudsi, yang namanya puasa adalah untuk Allah Ta'ala. Kalau persembahan kita baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Maka monggo sekali lagi sholatnya dialih dari yang awal. Begitu imam takbir kita juga ikut takbir, jangan menunda-nunda dulu. Kemudian bisa sholatnya diresapi, ada tumak ninahnya. Jangan hanya maaf saja nanti nuduh seperti menudulnya burung atau jago, takut loper, berarti kan sholat yang kurang baik. Kemudian di hadis yang lain dikatakan innahu man kana ma'imami, sesungguhnya siapa yang dia berdiri bersama imam hatta yang sampai selesai, sampai pada akhir kata Allahu qiyaman lain, maka Allah akan menulis baginya itu seperti orang yang sholatnya semalam suntuk. Jadi kalau bisa kita yang namanya bersama kalau bisa sampai selesai. Jangan cuma 2 rakaat, kemudian imamnya 11 kita cuma 2 rakaat, dan sebagainya. Kalau bisa, ibadah itu dilandasi dengan kesungguhan. Kemudian kita berusaha untuk istiqomah, meyakini bahwa amal-amal untuk kita semuanya, baik maupun besok di akhirat. Makanya, Bapak Ibu, kalau kita berusaha untuk sempurna seperti Nabi Ibrahim, Allah akan semakin menyempurnakan kita, amal kita. Diberikan nikmatan iman, diberi petunjuk sehingga bisa merasakan kenikmatan ibadah yang lebih besar dan lebih sempurna. Jadi pernah saya sampaikan, kalau merasakan enaknya soto sate pakai kabeh itu sate. Ini merasakan nikmatnya sholat puasa, sholat tidak setiap orang bisa. Hanya orang-orang yang diberi bahwa yang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian keutamaan orang yang dia sholat malam, orang yang sholat, orang yang puasa. Dalam hadis yang dhaif itu dikatakan bahwa naum shaimi ibadah, ini yang sekarang kadang-kadang jadi masalah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ibadah nomor berapa ini? Ibadah turun nomor ibadah poso. Ibadah tidurnya orang puasa itu ibadah. Pertanyaan ibadah turun nomor ibadah poso. Ibadah poso, wong poso niku turu yo ibadah, melek yo ibadah, tanpa sambil ibadah, tentu ibadah kita ibadah poso. Fasum toko tasbihun, dan diamnya itu adalah tasbih. Kenapa? Karena daripada ngomong-ngomong yang tidak baik, yang ngomong kadang-kadang bisa menjadikan membatalkan pahalanya orang puasa. Kita jenenge ngomong-ngomongan nek dawa dinawa sok-sok terus digodho setan. Kok dene ra ketok sawana dikone ora apa-apa. Lah kok karo to, aku nek sawana masjid kadang-kadang rontok pokoke ora Joko. Umpamanya kita kemudian dawa dina kemudian jadi ngerasani. Makanya diamnya itu ada tasbih, di mana supaya kita tidak ngomong-ngomong dengan ucapan yang tidak pantas, karena itu bisa membatalkan pahalanya orang yang puasa.
Wa doa mustajabun, dan doanya orang yang puasa adalah mustajab. Utamanya doa menjelang berbuka puasa. Makanya baik kalau tidak punya kegiatan, sebaiknya menjelang buka itu kita sudah siap, kemudian kita banyak-banyak berdoa. Jangan sampai cuma digunakan untuk ngabuburit. Ngabuburit kita, nek sing cerak laut, ngeten laut, nunggu buka poso. Sing cerak stasiun kan ya stasiun dan sebagainya. Cerak sama orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu untuk yang istijabah. Makanya Bapak Ibu, kita harus banyak-banyak berdoa orang ketika kita dalam keadaan puasa. Wa arum doa pun dan amalnya itu akan dilipatkan paling minimal 10 kali. Kalau kita membaca Quran satu tidak puasa, itu banyak berapa? 10 kebaikan. Kalau puasa dilipatkan 10 jadi berapa? Jadi 100. Ya, makanya harus banyak-banyak untuk beramal. Mumpung ada bulan Ramadan, bulan yang kita mulaikan dengan melipat gandakan amal-amal yang kita lakukan. Terus kemudian iman dan berat pada pahala kita berlaku. Yang namanya ibadah itu harus diniatkan dengan keikhlasan. Ya, jangan sampai kita hanya untuk nikmat dunia. Kenapa? Karena kita akan rugi. Ya, ini selalu dalam hadis bahwa itu Allah pernah nanti akan bertanya kepada sebagian dari hambanya. Ya Allah, saya dulu ketika di dunia beramal di jalanmu untuk mencapai ridho Allah, berfirman, dusta kamu. Kamu dulu ketika berjalan di jalan itu tujuannya supaya kamu jadi orang terkenal, maka tidak aku terima. Ya Allah, aku dulu ketika di dunia aku menjadi orang yang dermawan. Tetangga-tetanggamu saya kasihkan harta benda dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman, dusta kamu. Kamu hanya minta dilem atau disegam oleh tetangga dan sebagainya. Mari kita jaga keikhlasan niatan kita. Ya, kalau kita ikhlas yang ganjar Allah, maka kita akan mendapat yang paling sempurna. Terus kemudian sabda Nabi adalah min Rasulullah SAW, ya. Pakul akbar Ramadan, dia berkata bahwa kita sudah di depan Ramadan. Terus adalah inna Ramadana syahru iftaruhu adalah siam. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan yang Allah fardukan kepada kita untuk berpuasa. Wa ini sanantu lil muslimin qiyamah, dan aku Nabi mensunahkan bagi muslim untuk menegakkan pada malam hari yang mewajibkan puasa di siang Allah Ta'ala. Terus yang mensunahkan salat malam adalah Nabi kita. Waman saumahu iman wa sabat, maka barang siapa yang dia puasanya didasari pada iman dan ihsan, kharaja min dunubika yaumi malakamu, maka dia nanti ketika selesai puasa seperti anak yang keluar dari perut bermakna tidak punya dosa. Jadi sebagian dari fungsi puasa adalah membersihkan, ya, membersihkan dosa-dosa yang ada pada kita. Sehingga diharapkan kita setelah Ramadan kembali kepada Idul Fitri, ya, kembali kepada apa? Kesucian. Meskipun Bapak Ibu nanti ya kenyataannya ada juga yang tidak fitri. Ya, kenapa ya? Karena yang namanya orang mandi kan ada yang airnya bersih, ya, ada airnya tidak bersih, atau mungkin cara bersihkan itu tidak sempurna. Makanya kalau kita semuanya berusaha menjadikan puasa kita dan ibadah yang lainnya
untuk membersihkan dosa-dosa yang ada pada kita. Nah, orang-orang yang hatinya bersih, insya Allah akan semakin dekat kepada Allah, jauh dari setan. Orang yang hatinya dekat, doanya akan lebih mustajab dan lain sebagainya. Makanya kalau orang hatinya tidak bersih, biasanya terus timbul namanya berbagai macam halangan, rintangan dan gangguan. Kenapa? Karena tidak bersih. Ya, contoh saja. Kalau kita punya kacamata, kalau pas kita bersihkan, bersih itu apa-apa kelihatan bersih. Tapi kalau kita kacamata tidak bersih, ya kemudian kelihatan tidak bersih. Contoh sehingga kadang-kadang kita memandang apa sosok kemudian timbul namanya kemalasan, ya, ajeng melu parweh kok awake males-malesan dan sebagainya, baca Quran kok males dan sebagainya, karena hati kita yang kurang bersih. Maka monggo diikhlaskan. Semoga dengan kita mengikhlaskan, Allah Ta'ala akan semakin melipat gandakan pahala kita, bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Amin. Kemudian melanjutkan lagi tentang puasa. Nabi bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia puasa Ramadan yang dilandasi dengan iman dan harapan Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan dihapus apa-apa yang lewat dari dosa-dosanya. Sekarang kita tunjukkan Bapak Ibu, yang nama orang puasa adalah yang pernah banyak sekali. Itu zaman dulu orang puasa yang penting orang mangan orang muhi bagian. Makanya kemudian nanti Imam Syafi'i membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang umum, itu orang yang puasa sekedar tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian kadang-kadang lisannya, matanya masih belum terjaga, ya. Yang kedua tingkatan puasanya orang khusus, orang yang ketika puasa mencegah makan dan ditambah dengan hal-hal yang dapat membatalkan pahala orang puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak ngerasani, tidak mencela, tidak memaki, tidak marah, dan sebagainya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga puasanya khususnya orang khusus, yang puasa itu tidak semata-mata, tapi kemudian dia berpikir, merencanakan bagaimana caranya meningkatkan kualitas dirinya, membuat target amalan. Oh, nanti saya akan khatam 20 kali, Imam Syafi'i Bapak Ibu itu kalau nggak puasa itu sehari itu khatam sekali, 30 juz. Kalau pas Ramadan khatamnya 2 kali, kita berapa kali Bapak Ibu? Sesasi pinten Mbak Bu, targetnya pinten kok? Targetnya sesasi khatamnya pinten? Ping 30 ning macane 10 ping 3. Alhamdulillah, Jadi kalau bisa kita punya target. Orang itu kalau nggak punya target biasanya nggak semangat, tapi kalau punya target dan diajarkan ikhlas, Anda akan semakin meningkat, tahun ini meningkat dan sebagainya, sehingga semakin banyak kita puasa Ramadan bertahun-tahun, diharapkan makomnya, tingkatnya semakin tinggi di hadapan Allah, sehingga seandainya Rasulullah SAW meninggal dunia, matinya dalam puncak-puncak amalan. Jangan sampai Ramadan munggah, Syawal, Syawal kemudian turun lagi, kemudian mau Ramadan naik lagi, Syawal turun lagi. Nanti kalau pas matinya pas Muharram, pas di dasar bisa Ramadan naik, Syawal naik lagi terus, Kemudian nanti ketika kita mati semoga pada puncak-puncak amal kebaikan. Karena Bapak Ibu
Yang namanya makom kita tuh tetap pada akhir amal kita. Innamal bikhawati, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau kita bisa mengakhiri amal kita ini, maka itu adalah menjadi penentu amal kita atau makom kita. Okay? Terus kemudian ada pencuri sunat. Ya. Nah, berkata inna salanasi syarakotan, sesungguhnya sejelek-jeleknya pencuri itu aliyasriku sholatahu, yaitu orang yang mencuri sholatnya. Terus sahabat bertanya, jadi pun Nabi mencuri sholat, yaitu la yatimu ruku'aha wala sujudah, yaitu orang yang dia ketika sholat tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kalau kita berada pada bab sholat, pas rukuk itu kalau bisa kepala sampai bokong itu dalam keadaan satu baris. Nah kalau baru makrik gini lah, jadi kemudian namanya belum sempurna. Ya, harus satu baris dulu, terus membaca bacaan rukuk. Subhanaka Allahumma rabbana Allahumma pilih. Kemudian iktidal itu juga yang lurus, bukan kiri baru dan tidak terbalik dulu. Terus kemudian sujud juga begitu. Sujud itu kepalanya ya ada tujuh muka. Satu itu adalah kepala, dahi dan hidung. Kemudian dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Jadi 7 anggota. Jangan cuma mau saja batu nempel tapi ulungnya bukan nempel, itu kurang benar ya. Di batu dan itu jadi satu nempel di tempat sujud, namanya sujud yang sah. Nah, dan kalau sudah begitu maka sekali lagi kalau kita cermati di beberapa video kami di YouTube itu ada sekarang itu yang sholatnya itu saking cepatnya. Rukuk tekan kan harus keluar dan sebagainya. Namanya orang yang mencuri sholat. Yang makanya kita itu berusaha untuk mencari yang lebih sempurna. Ada 4 atau 5. Ada 5 piring nasi goreng baik. Yang pertama nasi goreng kendel. Apa kendel? Rambut ponco. Nasi goreng tok. Yang kedua, nanti ditambah dengan brambang goreng alhamdulillah. Yang ketiga, nasi goreng ditambah dengan brambang dan timun, ya. Yang keempat ditambah telur, dan kelima ditambah dengan minuman yang segar. Nah, kan milih saya beli bapak ibu. Kira-kira 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5. Yang pertama, memang bahwa kita berusaha yang namanya amal itu yang sempurna, sholat dengan kekhusyuan, dengan ketumakinaan, dengan memahami makna artinya, dan itu akan semakin sempurna. Tapi kalau kita cuma sholat ya tidak memang sholatnya kadang-kadang ya seperti tadi, sholatnya tidak akan membekas pada pribadinya pada orang itu. Sebagai saya mengatakan bahwa kalau kamu lihat pada sholat, lihatlah pada sholatnya. Di kepribadian waktu bisa dilihat pada sholatnya. Kalau menyempurnakan sholatnya, maka pribadi yang baik. Sebaliknya, kalau dia menterlantarkan sholat, yaitu berarti orang-orang yang tidak beres pribadinya. Makanya dalam saya berusaha menjadi orang-orang yang semakin menyempurnakan sholat-sholat kita. Waktu-waktunya dan itu harus kita sempurnakan, sehingga semakin lama pribadi akan semakin baik, menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang dan sebagainya, bukan menjadi orang yang maksudnya punya pribadi yang kurang baik, ya. Wis kene benjane janji nek ngomong ra tau bener, senengane bener karena pribadi yang tidak baik. Karena Israel tidak baik tadi, ya. Maka ini dengan sholat itu seharusnya kita bisa semakin memperbaiki pribadi kita, dan semoga kita semuanya bisa menaikkan
amal-amal di bulan Ramadan ini dengan semakin sempurna, diterima dengan beramal yang baik, mendekatkan di antara Allah Taala menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah Taala di hadapan Allah Taala. Demikian yang dapat kita sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu